Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai merancang dan mengelola jasa. Saya Edwinda Buku sebagai pemateri pertama dan teman saya Yemi Makolo sebagai pemateri kedua. Baik, yang pertama sifat jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak dapat mengakibatkan kepemilikan apapun. Industri jasa ada di mana-mana. Yang pertama sektor pemerintah seperti pengadilan, pelayanan ketenagakerjaan, rumah sakit, lembaga pemberi pinjaman, militer, kepolisian, pemadam kebakaran, dan sekolah-sekolah. Yang kedua sektor nirlaba swasta seperti museum, badan amal, gereja, perguruan tinggi, yayasan, dan rumah sakit. Tiga, sebagian besar sektor bisnis seperti perusahaan penerbangan, bank, hotel, perusahaan asuransi, firma hukum, konsultan manajemen, praktik kedokteran, dan perusahaan film. Yang keempat, sektor produksi seperti operator komputer, akuntan, dan staf hukum adalah pabrik jasa yang menyediakan layanan kepada pabrikan. Kategori bauran jasa. Yang pertama, barang berwujud murni, terdiri atas barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, atau garam. Yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa. Semakin canggih secara teknologis, produk generik seperti mobil, komputer, penjualannya semakin tergantung pada mutu dan ketersediaan layanan pelanggan yang menyertainya. Yang ketiga, campuran, terdiri atas barang dan jasa dengan bagian yang sama. Misalnya orang pergi ke restoran untuk mendapatkan makanan maupun layanan. Yang keempat, jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Contohnya, penumpang pesawat terbang membeli jasa pengangkutan. Perjalanan tersebut meliputi barang berwujud seperti makanan dan minuman, tiket, dan majalah penerbangan. Yang kelima, jasa murni. Contohnya penjagaan bayi, psikoterapi, dan pijat. Karakteristik jasa. Yang pertama, tidak berwujud, intangibility. Berbeda dari produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Yang kedua, tidak terpisahkan atau inseparability. Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga, bervariasi atau variability. Jasa sangat bervariasi karena bergantung pada siapa yang memberikannya serta kapan dan di mana diberikan. Yang keempat, tidak tahan lama atau dapat musnah, perishability, yaitu jasa tidak dapat disimpan. Berikut strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Yang pertama, perubahan hubungan pelanggan terdiri dari tingkat laba, pemberdayaan pelanggan, dan produksi bersama. Yang kedua, pemasaran holistik untuk jasa. Pemasaran holistik untuk jasa menuntut yang pertama pemasaran eksternal, yang kedua pemasaran internal, dan yang ketiga pemasaran interaktif. Saya akan melanjutkan presentasi dari Edwinda Bupu. Selanjutnya tentang mengelola mutu jasa. Yang pertama, harapan pelanggan. Terdapat 5 kesenjangan yang mengakibatkan ketidakberhasilan penyampaian jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyerahan jasa. Yang keempat, kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi eksternal. Yang kelima, kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa yang diharapkan. Selanjutnya tentang penentu mutu jasa menurut tingkat kepentingan, yaitu empati, jaminan, daya tangkap, pendalan, dan benda berwujud. Selanjutnya tentang praktik terbaik manajemen mutu jasa. Yang pertama, standar tinggi, yaitu penyedia jasa terbaik bisa menetapkan standar berkualitas tinggi. Yang kedua, konsep strategi, yaitu puncak perusahaan jasa adalah pelanggan yang terobsesi. Yang ketiga, teknologi swalayan, yaitu teknologi yang memungkinkan pelanggan untuk memproduksi sendiri. Yang keempat, memuaskan keluhan pelanggan, yaitu pelanggan yang keluhannya diselesaikan dengan memuaskan sering menjadi lebih setia. Yang kelima, komitmen manajemen puncak, yaitu manajemen tidak hanya melihat pada kinerja keuangan tetapi juga pada kinerja pelayanan. Yang keenam, mengawasi sistem, yaitu
kinerja pelayanan perusahaan audit terbaik, baik mereka sendiri dan para pesaing secara teratur. Yang terakhir, memuaskan karyawan dan pelanggan. Perusahaan yang unggul tahu bahwa sikap karyawan yang positif akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya tentang mengelola merek jasa. Yang pertama, mendiferensiasi jasa. Jika para pelanggan menganggap layanan sebagai cukup homogen, para pelanggan tersebut tidak terlalu peduli pada siapa penyedia jasanya dan sangat peduli pada harga. Yang kedua, menyusun strategi merek jasa. Penyusunan strategi merek jasa memerlukan perhatian khusus atas pemilihan unsur merek, penetapan dimensi citra atau image, dan perancangan strategi pemerekan. Selanjutnya, mengelola jasa pendukung produk. Mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Itu mengkhawatirkan mengenai keadaan dan frekuensi kegagalan, khawatir mengenai waktu henti atau downtime, khawatir mengenai biaya dan yang keluar. Selanjutnya tentang strategi jasa purna jual, yaitu evaluasi layanan pelanggan, imperatif layanan pelanggan. Demikian presentasi dari kelompok 10. Sekian dan terima kasih.